Di balik kemerdekaan Republik Indonesia, berdiri sosok pemimpin besar yang tak hanya menjadi proklamator, tetapi juga arsitek sejati kemerdekaan bangsa. Dialah Insinyur Soekarno, Bung Karno, tokoh revolusioner, orator ulung, dan pejuang ideologis yang membentuk fondasi Indonesia merdeka, baik secara diplomatik, politik, maupun ideologis. Di tengah dunia yang sedang bergolak akibat Perang Dunia II, Indonesia berada dalam cengkraman kolonialisme Belanda selama lebih dari 3 abad. Namun, di tengah tekanan dan penindasan, muncul semangat nasionalisme yang membara. Bung Karno menjadi motor utama kebangkitan itu, bukan dengan senjata, tetapi dengan gagasan. Perjuangan politik Bung Karno dimulai sejak muda. Ia adalah salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Partai yang menekankan pentingnya kemerdekaan politik secara total. Pidato-pidato Bung Karno membakar semangat rakyat, menanamkan kesadaran bahwa Indonesia layak untuk merdeka. Gagasan politiknya tentang nasionalisme, marhainisme, dan persatuan menjadi bahan bakar perjuangan rakyat yang bukan sekedar ingin lepas dari penjajah, tapi juga membentuk bangsa yang berdaulat. Selama pendudukan Jepang, Bung Karno memainkan peran ganda. Ia memanfaatkan kesempatan yang diberikan Jepang untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Bung Karno tidak hanya cerdik dalam membangun pengaruh, tapi juga tahu kapan harus mengalah. Melalui BPUPKI dan PPKI, Bung Karno berhasil mengarahkan perumusan dasar negara dan sistem pemerintahan. Ia tak sekedar berbicara soal kemerdekaan, tapi juga merancang bentuk bangsa dari ideologi hingga struktur politik dan ekonomi. Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945. Bung Karno bersama Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hanya 2 paragraf, namun isinya mengubah sejarah dunia. Bung Karno tak hanya memproklamasikan kemerdekaan, ia juga menanamkan ruh ideologi Indonesia Pancasila. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan dasar negara yang menjembatani keragaman, menolak kolonialisme, dan menjunjung kemanusiaan. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Di kancah internasional, Bung Karno berdiri tegak sebagai pemimpin dunia ketiga. Ia menjadi salah satu tokoh utama Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, menggalang solidaritas negara-negara yang baru merdeka, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia bukan bangsa kecil yang bisa dipermainkan. Bung Karno adalah proklamator, tapi lebih dari itu, ia adalah arsitek bangsa. Ia membangun fondasi yang hingga kini masih menjadi pijakan Indonesia. Gagasan-gagasannya hidup dalam konstitusi, ideologi, dan mimpi generasi penerus bangsa. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Maka dari itu, mari kita terus menghidupkan warisan perjuangannya, bukan hanya lewat kata, tapi juga tindakan.